penampilan, cara kita menyampaikan materinya, kemudian cara kita nanti membawakan materinya, menyapa audiens ya, yang menjadi pendengar kita, ini juga harus teman-teman perhatikan. Apalagi nanti kalau misalnya presentasinya pakai bahasa Inggris, ya, agak sulit untuk kita orang Indonesia menerima pelatihan dalam bentuk bahasa Inggris. Okay, I'm so sorry because there's something wrong with the connection. Oke, kita lanjut ya. Tadi sampai mana ya? Sampai preparation ya. Sampai teman-teman harus menyiapkan nih materi apa yang akan dipresentasikan, termasuk penampilan ya, penampilan, kemudian cara kita membawakan, cara kita menyampaikan, cara kita berdiri pun audiens ini nanti akan memperhatikan. Benar ya. Nah, di RCK kan kita udah ada beberapa teknik ya yang sudah disediakan ya. Ada teknik berbicara di depan umum, ada teknik presentasi. Nah, ini keduanya berkaitan ya. Bagaimana cara kita untuk bisa berbicara. Berbicara dengan orang lain yang memang misalnya momennya lagi betul-betul serius gitu ya. Seperti misalnya melakukan presentasi pada saat pengenalan produk yang ada di perusahaan kita untuk kita presentasikan di depan klien biasanya gitu ya. Nah, apalagi kalau misalnya nanti ternyata kliennya ini ternyata orang native gitu ya. Bule misalnya gitu ya. Misalnya orang asing nih yang kerjasama sama perusahaan terus kita diminta nih. Terus kata Mas Hamid, aduh pusing deh. Bahasa Inggris lagi. Mana gue lagi yang suruh maju nih buat presentasi. Gimana caranya nih? Gue nggak tahu nih gimana ya misalnya gitu ya. Mungkin buat kita agak sulit ya untuk berbicara bahasa Inggris. Setuju atau setuju? Apalagi yang jarang menggunakan bahasa Inggris untuk bahasa sehari-hari. Itu emang agak sulit nih. Jadi makanya kita harus latihan. Harus latihan, harus sering melakukan komunikasi dengan orang lain menggunakan bahasa Inggris atau mungkin minimal sering ngedengar orang ngomong bahasa Inggris. Nanti juga lambat laun akan ada akan ada progres nih untuk diri kita sendiri jika memang kita sering mendengarkan orang lain atau misalnya native yang berbicara bahasa Inggris. Yang paling gampang deh dengerin aja dulu lagu bahasa Inggris ya. Pasti saya yakin teman-teman suka musik. Nah, biasanya lewat musik ini lebih cepat nih nyampenya, lebih cepat kita terima, ya kan? Benar nggak? Nah, itu juga bisa dijadikan sebagai ajang untuk latihan, gitu ya. Nah, balik lagi ke presentasi. Presentasi yang seperti apa sih yang akan kita bawakan? First step itu kita ada yang namanya opening, kemudian ada body atau konten atau isi ya, kemudian ada juga closing, penutup. Nah, untuk opening ini biasanya diisi dengan greetings like, oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, or thank you for coming to this presentation. I'm so glad to see you all. And then, good morning or good afternoon everybody, misalnya gitu ya. Good afternoon ladies and gentlemen, gitu. Itu untuk beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan ketika menyapa audiens untuk memulai melakukan presentasi gitu ya. And then the second about introduction. Oke, saya mau cek dulu nih ya. Boleh ya? For introduction only. Buat perkenalan. Ini dari zaman kita SD sampai sekarang pun kayaknya udah sering banget ya belajar bahasa Inggris mengenai introduction. Setuju ya? Dari dulu kan udah diajarin nih, hello, my name is, I live in, ya, benar nggak? My hobby is, nah gitu ya. Udah sering ya? Kita coba ya. Dinyalakan dulu yuk kamera videonya supaya terekam nih wajah teman-teman nih, supaya mudah diverifikasinya. Oke? Kita coba ke siapa ya? Ada yang mau jadi volunteer? Ada yang mau bersedia sebelum saya tembak nih? Silakan. Yuk, nggak apa-apa. Nggak disetrap kok kalau salah atau benar. Oke. Yang saya aktifkan mic-nya silahkan ya. Kayaknya ini ada yang semangat banget nih pengen nyobain kayaknya. Oke, silahkan nih Mas Gilang. Diaktifkan mic-nya ya. Wah, kemana nih? Oke, halo Mas Gilang. Halo, Halo, how are you?
I'm fine. Okay. So please introduce yourself to all of us in here. My name is Angela Mahidin. Okay. I live in Selatan. My hobby is karate. And then Nice to meet you. what do you do now? I mean, do you work or doing something? Uh, Sekarang kerja atau sedang ada aktivitas lain selain bekerja mungkin? ini gabut. Gabut. Apa gabut ya? Gabut bahasa Inggris apa ya? Jobless ya mungkin. Oke, makasih Mas Gilang ya. Kita coba ke yang lain lagi ya. Wah, sayang banget nih koneksinya kurang bagus ya. Kita coba ke yang lain ya. Makasih banyak nih. Thank you so much Gilang Wahyudin. Oke, next siapa lagi ya? Haha. Ayo siapa nih yang mau nih? Cuman nyoba aja, nggak apa-apa kan? Nggak diapa-apain kan? Cuman bicara aja. Saya mau tahu teman-teman antusias nggak nih kalau misalnya kita berbicara tentang bahasa Inggris. Karena ini basic ya, basic banget kalau untuk introduction ini. Dan ini nanti akan kita gunakan, anggap teman-teman mau melakukan presentasi. Oke? Nah, lakukan introduction-nya yang teramat sangat profesional. Oke, silakan nih Mbak Nur Hayati, boleh diaktifkan mic-nya. Oke, halo Mbak Nur Hayati, how are you? Hello, I'm fine, thanks. Okay, please introduce yourself. Expect that you are going to do a presentation and you are the presenter. Please. Thank you. Hello, everyone. My Hello. name, my name is Nur Hayati. My nickname is Nur. Okay. I'm 36 years old. I'm housewife. Okay. I have 2 children, and I want to presentation about accounting. Oke. Oke, Mm, stop, stop. Oke, thank you so much. Udah bagus nih kayaknya bahasa Inggrisnya. Enak ya kalau ada temennya untuk ngomong bahasa Inggris ya. Oke, terima kasih banyak nih Mbak Nur ya. Saya mute lagi ya. Gak diapa-apain kan? Cuma ditanya gitu aja. Nah, itu tadi mungkin Mbak Nur sudah sering mendengar atau mungkin pernah berkomunikasi menggunakan bahasa Inggris atau mungkin sering nonton film bahasa Inggris ya atau mungkin dengan anaknya mungkin berkomunikasi, kasih, pelajaran bahasa Inggris ke anaknya misalnya gitu ya, ngajarin anaknya pakai bahasa Inggris ini juga sama nih pembiasaan ya untuk kita bisa melatih nih lidah kita kan suka agak sulit ya kalau untuk ngomong bahasa Inggris ya, bener ya? Suka agak capek gitu kayaknya kalau ngomong bahasa Inggris tuh was-was-was-was-was-wasnya gitu kan. Apalagi kalau misalnya udah ngomongnya sama orang native, wah itu agak sulit juga tuh ya, perlu dilatih, semuanya perlu dilatih, oke? Next to the presentation. After introduction, don't forget to give the clue to the audience that you are going to talk about what in that presentation. Jadi nanti jangan lupa kasih tahu nih, kasih kasih sedikit bocoran nih ke si audiensnya apa yang akan kita bicarakan pada saat presentasi itu. Misalnya, in this presentation yang tadi Mbak Nur bilang ya, in this presentation we will discuss about accounting, misalnya, gitu kan. Jadi the presentation itu kontennya isinya about all about accounting, oke? Jangan kemana-mana. Kasih contohnya juga sesuaikan dengan si accounting tadi. Segala sesuatu yang urusannya dengan akuntansi apa nih kira-kira. Nah itu yang akan nanti kita presentasikan, gitu ya. Because sometimes we realize that not everyone knows and have been wondering about what is and how to do the presentation, right? Jadi nggak semua orang bisa tahu dan juga mungkin agak gimana ya, agak kalau untuk disuruh presentasi itu mungkin agak jadi yang aduh nggak deh, nggak mau ah. Padahal itu kesempatan ya untuk kita bisa berbicara di depan umum. Nggak usah jauh-jauh, misalnya melakukan presentasi yang paling gampang kalau untuk ibu-ibu yang ada arisan, grup arisannya, atau misalnya ada grup-grup kayak dari sekolah-sekolah gitu ya, alumni-alumni gitu ya. Nah, yang dari alumni-alumni misalnya ngadain acara gathering nih. Nah, kita tawarkan diri sebagai
presenternya, sebagai MC-nya, pembawa acaranya, misalnya gitu. Nah, ini setidaknya nanti akan melatih kita, minimal rasa percaya dirinya nanti bertambah. Karena ketika kita akan melakukan presentasi, harus punya rasa confidence ini, gitu ya. Kalau kitanya nggak pede sebagai presenter, nanti gimana audiens yang melihat kita ya kan? Mereka nggak akan percaya, mereka nggak akan tertarik nih sama apa yang akan kita bicarakan, gitu ya. Baru ngeliat penampilannya aja misalnya, baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, good morning, wah kayaknya udah nggak seru nih, lemes banget pertamanya juga misalnya gitu ya. Udah deh itu audiens sudah, mereka kan bisa memilih ya, benar nggak? They have freedom to join the presentation or not. Kalau menurut mereka kayaknya presentasinya nggak banget deh, awalnya aja udah lemes banget, udah mendingan keluar aja deh, udah yuk pulang-pulang misalnya gitu ya. Akhirnya dia pergi ninggalin kita. Terus apakah kita pulang juga? Kan nggak mungkin ya. The show must go on, ya nggak? Presentasinya harus terus dilanjutkan apapun kondisinya. Misalnya audiens, kita expect audiensnya ada 100 orang, ternyata cuma ada 10 orang aja nih misalnya gitu kan. Nah, ini gimana? Apakah si presentasi ini akan kita stop dan kita hentikan, nggak akan kita lanjutkan, atau kita harus terus lanjutkan? Tetap ya harus kita lanjutkan. Kayak misalnya sekarang webinar nih. Webinar saya udah ada jadwal di hari ini misalnya jam 1:30. Terus ternyata yang ikut webinar cuma 2 orang. Apa mungkin saya cancel? Udah ya, mohon maaf nih karena cuma 2 orang misalnya. Jadi kita nggak lanjutkan, kan nggak mungkin ya. Well, mau berapa orang pun kalau kita misalnya sudah punya jadwal dan we have to do the presentation, ya harus dilakukan gitu. Ya nggak mungkin kita kabur atau lari dari tanggung jawab kita. Gitu, termasuk untuk melakukan presentasi. Nanti presentasi ini biasanya akan sering digunakan untuk kita yang berada di garda depan dalam penjualan. Misalnya di bagian marketing, customer call center mungkin ya, atau customer service. Nah, ini biasanya ada di garda depan nih. Nah, pertama sekali sebelum kita melakukan presentasi, perbaiki dulu how to communicate in a good way. Ya, jadi gimana caranya kita berkomunikasi dengan baik. Itu dulu nih, komunikasinya dulu. Kalau kita sudah pandai berkomunikasi, biasanya enak nanti ngebawainnya. Apalagi nanti menarik konsumen untuk bisa membeli, misalnya membeli dagangan kita atau produk kita gitu ya. Dan kemudian mungkin nanti kayak misalnya di bank, si nasabahnya nanti misalnya bisa join atau ngambil bikin tabungan misalnya gitu ya, atau menempatkan uangnya, kan itu butuh faktor kepercayaan ya. Benar gak? Si nasabah, si customer ini harus percaya dulu nih sama kita bahwa kita memang, wah kayaknya emang ini udah capable banget nih. Udah cocok nih, memang saya percaya banget nih dari cara dia menyampaikan, kayaknya emang udah profesional banget misalnya gitu ya. Nah, mereka kan akan menaruh simpati akhirnya ke kita dan akhirnya mereka mau join atau minimal mereka mau membeli produk kita. Gitu ya. Suka lihat yang SPG atau misalnya kita ke pasar deh. Ke pasar banyak banyak yang jualan kan ya. Terus kita milih kan, kayaknya ini, terus ada yang misalnya ada yang abang-abangnya misalnya yang bawel, Bu sini aja Bu, sini Bu, lah segala macam gitu ya. Atau misalnya ada abang-abang yang cuma diem aja tapi barang-barangnya bagus nih misalnya gitu ya. Tapi dia cuma menawarkan silakan Bu, misalnya cuma gitu aja. Tapi dengan attitude yang bagus, misalnya dengan ramah gitu ya, mukanya ceria, dibandingkan dengan abang-abang yang tadi bawel tapi maksa gitu ya. Kira-kira kita mau milih yang mana? Mending abang yang kalem tadi ya, abang yang kalem tapi menunjukkan kayaknya kelihatannya, wah kayaknya profesional banget gitu, kayaknya ini kayaknya lebih percaya ke dia deh untuk beli barang-barang ini misalnya gitu ya. Nah, itu kan kita bisa memilih. Nah, nanti juga termasuk si customer atau si nasabah kita gitu ya, atau siapapun yang klien kita yang nanti akan berhubungan dengan perusahaan kita. Mereka pasti akan memilih gitu kan. Kalau kita tidak mampu membawakan presentasinya dengan baik, ya otomatis mereka akan bye-bye, cari tempat yang lain kalau nggak sesuai dengan keinginan mereka. Kalau mereka merasa tidak puas gitu ya dengan hasil presentasi kita misalnya gitu ya. Nah, itu dia yang teman-teman harus perhatikan. Yang pertama openingnya, karena kesan pertama begitu menggoda gitu ya. Sering dengar itu ya, benar nggak? Tapi memang benar. Kayak saya nih pertama ngeliat teman-teman, wah kayaknya nih Mas Mujianto nih orangnya kayaknya kalem nih misalnya. Wah, tapi kayaknya misalnya Mbak Desi orangnya kayaknya rajin nih misalnya gitu ya. Itu baru dari pandangan pertama. Entah betul atau enggaknya, benar enggak? Gitu ya. Tapi dari pandangan pertama udah orang lain udah bisa menilai. That's why kita harus perhatikan penampilan pada saat kita akan melakukan presentasi.
Sepakat ya? Jadi penampilan pada saat opening nih lakukan dengan sebaik mungkin karena first impression ini nanti akan menentukan si audiensnya akan stay sama kita terus sampai akhir presentasi atau malah mereka mau keluar atau pergi gitu ya. Terus kontennya atau isinya atau body-nya ini dari presentasi ini harus betul-betul kita siapkan dengan baik. Jadi jangan besok mau presentasi malam ini baru belajar. Nah, jangan sampai gitu ya. SKS ya. Itu mah udah biasa ya di Indonesia ya, sistem kebut semalam. Kayaknya kalau nggak SKS kayaknya nggak enak gitu ya. Padahal itu lebih bagusnya lagi kita persiapkan jauh sebelum presentasinya hari H-nya gitu ya. Kalau bisa dipersiapkan misalnya minimal 3 hari sebelumnya lah, jangan SKS ya. Nanti kan kita sendiri nanti yang keteteran, benar nggak? Kita yang sendiri kalau ada misalnya nanti ketika presentasi terlalu blank, semuanya lupa, hilang gitu ya dari ingatan kita tiba-tiba karena kita grogi misalnya. Ya sudah, otomatis nanti orang lain nggak akan percaya lagi ke kita gitu ya konsekuensinya. Kemudian jangan lupa juga untuk penutupan nih. Penutupan atau closing ini juga sangat penting. Ini nanti jadi di closing ini jangan lupa teman-teman kasih apresiasi ke audiensnya. Misalnya thank you for join this presentation. Misalnya gitu ya. Kemudian kasih juga summary-nya, kesimpulan dari presentasi yang kita bawakan tadi. Kira-kira nih misalnya ini loh Bu, yang tadi saya jelaskan ini adalah obat misalnya minuman penambah stamina misalnya. Ini bisa dikonsumsi oleh anak, misalnya oleh orang dewasa atau oleh orang lansia misalnya gitu ya. Jadi dijelaskan lagi supaya mereka menangkap oh ternyata dari sepanjang tadi presentasi itu intinya ini gitu. Jadi itu yang bisa mereka bawa buat pulang gitu ya. Siapa tahu nanti mereka bisa sampaikan lagi ke orang-orang rumah atau yang memang membutuhkan informasi tersebut gitu. Oke. Thank you so much for today and hopefully it will be useful for you. And don't forget to practice. Ya, because perfect practice makes perfect. Oke. Jangan lupa latihan, tapi latihan yang bagaimana yang perfect. Oke. Jadi latihannya juga harus bagus supaya nanti hasilnya bagus. Jangan latihannya asal-asalan, nanti hasilnya pun ya seadanya gitu ya. Oke, jangan lupa jaga kesehatan, masih pandemi ya. Mudah-mudahan pandeminya cepat selesai. Jangan lupa nih pesan Ibu ya. Pesan Ibu Suci nih ya. Pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga jarak. Oke, terima kasih banyak atas waktunya. Sampai jumpa dan kesempatan. Salam progres. Bye-bye.